Graheni dalam pembelajaran fikih. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang kewajiban pemulasan jenazah. Adapun subtema yang akan kita pelajari yaitu yang pertama tentang syakaratul maut, yang kedua konsep pemulasan jenazah, yang ketiga kategori jenazah, yang keempat tentang tata cara pemulasan jenazah. Mari kita pelajari bersama-sama. Memasuki pembahasan pertama yaitu tentang sakaratul maut. Sakaratul maut adalah kondisi di mana seseorang mengalami gejala sebuah kematian. Adapun gejala-gejalanya yaitu seperti seluruh anggota badan terasa sangat dingin, yang kedua yaitu adanya kantuk yang berlebih, lemah, serta badan tidak bisa dikendalikan secara maksimal. Al-Quran telah mengungkapkan bahwa sakaratul maut berasal dari bahasa Arab yang artinya sakar, yaitu mabuk minuman keras. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Kahf ayat 19 yang berbunyi, Waja'at sakratul mauti bil haqqi dzalika ma kunta minhu tahid. Artinya, dan datanglah sakaratul maut yang sebenar-benarnya, itulah yang kamu selalu lari daripadanya. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan ketika menjumpai orang yang baru saja meninggal dunia. Di antaranya, yang pertama, apabila mata masih terbuka, pejamkan matanya dengan mengurut pelupuk mata pelan-pelan. Yang kedua, apabila mulut masih terbuka, katupkan dengan ditali selandang agar tidak kembali terbuka. Yang ketiga, tutuplah seluruh tubuh jenazah dengan kain sebagai penghormatan. Konsep pemulasan jenazah. Pemulasan jenazah artinya merawat atau mengurus seseorang yang telah meninggal dunia secara fardu kifayah. Hal-hal yang harus dilakukan kaum muslimin ketika menghadapkan pada kematian orang lain berkisaran pada 4 hal, yakni memandikan, mengkafani, mensolati, dan memakamkan. Yang kedua yaitu orang yang mati syahid atau syahid dunia akhirat. Syahid dunia akhirat dalam penanganan jenazahnya yaitu yang pertama bisa menambahkan kain kafannya, yang kedua memakamkan. Yang ketiga yaitu bayi prematur. Pada bayi prematur ini, cara pemusaran jenazahnya tidak diwajibkan untuk melakukan ritual seperti jenazah orang muslim pada umumnya. Namun, bisa saja dibungkus dengan kain lalu dimakamkan. Yang terakhir yaitu orang kafir zimmi, yaitu golongan orang-orang non-muslim yang hidup damai berdampingan dan bersikap damai dengan kaum muslimin dan bersedia membayar pajak. Pada golongan orang ini, dalam pemusaran jenazahnya yaitu yang pertama mengkafani dan yang kedua yaitu memakamkan. Selanjutnya yaitu tata cara pemusaran jenazah. Tata cara pemusaran jenazah yang pertama yaitu memandikan jenazah. Sebelum mayit dibawa ke tempat memandikan, terlebih dahulu disediakan seperangkat alat mandi yang dibutuhkan seperti daun bidara, sabun yang diaduk dengan air bersih, air yang dicampur dengan sedikit kapur barus, handuk, dan lain-lain. Hal penting tersebut perlu diperhatikan saat memandikan jenazah. Tata cara yang kedua yaitu mengkafani mayat. Sebelum mayat dimandikan, siapkan dahulu 5 lembar kain kafan bersih dan berwarna putih
yang terdiri dari baju kurung, surban, dan 3 lembar kain, lembar yang digunakan untuk menutupi seluruh tubuh, baik untuk mayat laki-laki atau 5 lembar kain kafan yang terdiri dari baju kurung, kerudung, dan sarung, serta 2 kain yang lebar untuk mayat perempuan. Dan bisa juga 3 lembar kain yang berupa lembaran kain yang sekiranya dapat digunakan untuk menutupi seluruh tubuh mayat. Selanjutnya, tata cara yang ketiga yaitu mensolati mayit. Adapun dalam menyolati mayit perlu beberapa syarat dan rukun-rukun yang sudah ditentukan. Seperti syarat dalam menyolati jenazah yang pertama, jenazah telah selesai dimandikan, orang yang sholat atau menyolati mayit telah memenuhi syarat sah melakukan sholat. Yang ketiga, posisi musolli berada di belakang jenazah jika jenazahnya laki-laki, dan imam atau munfarid sebaiknya berdiri tepat pada kepala jika jenazahnya perempuan. Yang keempat yaitu jarak antara mayat dan musolli tidak melebihi 3 ziro. Yang kelima yaitu tidak ada penghalang di antara keduanya. Yang terakhir, musolli hadir atau berada di belakangnya. Rukun-rukun dalam sholat jenazah yang pertama yaitu niat, yang kedua berdiri bagi yang mampu, yang ketiga takbir sebanyak 4 kali, yang keempat membaca surat Al-Fatihah, yang kelima membaca sholawat, yang keenam mendoakan mayat, dan yang terakhir yaitu membaca salam. Tata cara yang terakhir yaitu pemakaman jenazah. Pemakaman jenazah meliputi yang pertama persiapan. Persiapan yaitu baik peralatan, liang lahat, batu nisan, dan papan-papan lainnya. Yang kedua yaitu proses pemberangkatan. Setelah selesai disolati, kemudian keranda jenazah diangkat. Terus setelah itu salah satu dari wakil keluarga memberikan sambutan atau sepatah 2 kata. Baik, pada pembelajaran kali ini Bu Eni memberikan poin penting utama yaitu tentang tata cara mengafani jenazah. Berikut Bu Eni menyediakan video tentang tata cara mengafani jenazah secara rinci dan detail. Silakan untuk menyaksikan ya teman-teman. Kemudian kita cara-caranya yang pertama adalah kita susun dulu untuk kain kafan yang 3 lipat tersebut di tempat yang telah disediakan. Nah, sebelum kita menggelar atau menaruh kain ini, hendaknya kita menaruh yang terlebih dahulu adalah tali untuk mengikat kain. Tali untuk mengikat kain kafan ini kita siapkan terlebih dahulu. Nanti di sini ada biasanya 5 ya, atau berapapun boleh. Biasanya 5. Langsung taruh di atas di kepala, kemudian di bagian leher, kemudian di bagian perut atau dada, dan juga di bagian kaki, petis dan juga kaki. Kemudian setelah itu, setelah ditaruh, kemudian 1 lembar kain dihamparkan tengah. Posisi di tengah, posisi tengah, dan ini kain kafannya yang sekiranya adalah bisa menutupi jenazah, atau dari 3 kain kafan ini nggak mesti juga harus menutupi jenazah semua. Artinya ketika kain yang satu sempit, kemudian yang satunya lagi untuk menyempurnakannya dan menyempurnakan lagi, itu adalah sah. Kemudian kain yang kedua dihamparkan di atas yang pertama tadi ini, namun sedikit serong ke kanan jenazah ya, kanan jenazah. Dan ini jenazahnya kepala jenazah berarti sebelah sini ya. Kemudian yang ketiga
dihamparkan di atasnya lagi, di atas yang kain kafan kedua dan agak menyerong ke kiri. Agak menyerong ke kiri. Setelah itu, setelah sempurna 3 kafan ini, nah ini disunahkan juga untuk memberi wewangian. Wewangian ini bebas ya. Wewangian ini ya biasanya kalau di yang sudah yang biasa di ini dengan minyak wangi ataupun dengan air kapur barus atau yang lainnya. Ya. Kemudian setelah itu letakkan jenazah di atas kain kafan ini langsung. Jadi jenazahnya langsung diletakkan di kain kafan yang sudah disusun dengan rapi, letakkan dengan pelan-pelan. Dan di sini hati-hati juga untuk aurat. Jadi aurat untuk kain kafan ini agar tidak terlihat. Agar tidak terlihat ya. Baik, ini. Kemudian setelah itu, setelah diletakkan jenazah ini dengan hati-hati pelan-pelan, lalu semua ini dulu ya, kedua kaki ibu jari kaki diikat. Kedua ibu jari kaki diikat dengan kain secukupnya, dan tangan jenazah disedekapkan. Tangan jenazah disedekapkan. Ini tidak wajib, akan tetapi ini tata cara yang sempurna ya. Setelah itu, setelah tangan disedekapkan, kedua ibu jari diikat, lalu ada bagian-bagian tubuh jenazah yang perlu ditutup. Lubang-lubang jenazah yang perlu ditutup. Di antaranya ada hidung, mulut, telinga. Langsung ya. Ini praktek. Baik. Setelah itu langsung setelah ditutup semua lubang-lubangnya, mulai untuk mengikat, mulai untuk melipat kain satu persatu, dan juga membersihkan. Jangan lupa untuk membersihkan atau menutup lubang yang menutup lubang belakang ya, lubang belakang dan juga lubang depan dengan hati-hati tanpa melihat aurat dari jenazah. Baru kemudian satu-satu kain kafan tersebut dilipat ya, mulai dari yang paling atas dilipat pelan-pelan sampai membungkus jenazah ya, yang pertama. Kemudian yang setelah itu dilipat lagi, dilipat juga, satunya lagi langsung ya. Nah ini posisi tali ini kita kita tempatkan sebelah kiri jenazah itu lebih panjang, karena nanti supaya untuk mengikatnya itu lebih ketika dia dikuburkan, untuk melepas ikatannya akan lebih mudah. Baik, setelah itu langsung untuk kain yang tadi penutup ditarik atau diambil lagi pelan-pelan ya, walaupun jenazah sudah tidak ada nyawanya, tapi kita perlu untuk menghormati dan beradab kepada jenazah. Baik, kemudian langsung untuk kain yang terakhir dilipatkan. Kain yang terakhir dilipatkan. Baik, seperti itu ya. Nah, langsung kemudian diikatkan. Nah, diikatkan untuk mengikat jenazah ini karena mayit ini akan menghadap ke kiblat, maka untuk tali ikatnya yang mana dengan tali tali wangsul ya, atau tali yang mudah diikat ini, diikatkannya agak ke kanan mayit. Agak kanan mayit karena nanti ketika diletakkan di liang lahat akan langsung bisa dilepas. Jadi nggak nyari lagi nanti. Baik, seperti itu. Nah itu dengan begitu sempurnalah untuk
jenazah ini bisa langsung dikuburkan. Baik, itu adalah sekilas daripada praktek jenazah ya, praktek untuk mengafani jenazah dengan kadar yang sempurna ya. Baik, itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Baik teman-teman, setelah menonton video tersebut, Bu Eni ingin bertanya kepada kalian, apa sih perbedaan mengkafani jenazah perempuan dan laki-laki? Setelah teman-teman melihat videonya, coba kalian bisa menuliskan pada kolom komentar ya. Oke, Bu Eni tunggu. Baik teman-teman, mungkin cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Apabila Bu Eni dalam menyampaikan terdapat kata-kata yang kurang berkenan, Bu Eni mohon maaf yang setulus-tulusnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.